Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini masih berbicara tentang tokoh Daniel Bapak Ibu. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Daniel ini memiliki kelebihan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kita akan mendapati bagaimana Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menolak untuk makan dari santapan yang disiapkan oleh raja kepada mereka, dan mereka lebih memilih untuk siapkan mereka sayur-sayuran saja dan juga air, dan coba uji atau lakukan percobaan selama 10 hari. Dan benar Bapak Ibu, 10 hari kemudian didapati ternyata perawakan dari Daniel dan teman-temannya lebih baik, mereka lebih gemuk dari pemuda-pemuda yang lainnya yang menikmati santapan raja. Nah, bukan cuma itu Bapak Ibu, bukan hanya dari perawakan. Kalau kita membaca selanjutnya masih dalam pasal yang pertama, dalam hal kecerdasan pun mereka lebih cerdas daripada pemuda-pemuda yang lain. Nah, ini begitu sempurna Bapak Ibu. Secara fisik perawakan mereka baik, dan juga dalam kecerdasan juga mereka 10 kali lebih hebat, lebih pintar, lebih bijaksana daripada orang-orang yang lainnya. Nah, bahkan kalau kita membaca dalam Daniel pasal yang ke-6 Bapak Ibu, kita sudah melihat ini beberapa waktu yang lalu, bagaimana Daniel itu juga adalah seorang pemuda, bukan hanya secara fisik bagus, bukan hanya dalam hal kecerdasan, tapi juga dalam hal kinerja Bapak Ibu. Dalam pekerjaan dia adalah orang yang luar biasa, dia setia dalam pekerjaannya, dia adalah orang yang tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya. Sehingga raja mau mempercayakan dia satu jabatan yang mendapatkan posisi yang sangat baik di kerajaan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Daniel ini punya kelebihan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya kembali mau mengajak kita untuk belajar dari Daniel Bapak Ibu, tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat daripada sisi yang lainnya, dan inilah hal yang terpenting yang ingin saya ajarkan pada malam hari ini sehubungan dengan keberhasilan dari seorang Daniel. Nah biasanya Bapak Ibu orang akan menyanjung tinggi Daniel. Kalau kita hanya berhenti sampai 3 renungan yang sebelumnya saya sampaikan, maka kita akan terjebak dalam satu pemikiran bahwa Daniel ini orang yang luar biasa, dia begitu hebat, dan kita merasa bahwa kita tidak mampu seperti Daniel. Nah pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya yang membuat Daniel berhasil, apa yang membuat dia sukses di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya pada waktu itu. Nah saya mengajak kita untuk membuka di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-9, saya akan bacakan kita. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana itu. Allah mengaruniakan. Mengapa Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kemudian unggul daripada yang lain? Ada campur tangan Tuhan di sana. Ada aktor yang utama di sana yang bekerja, yaitu Allah. Bahkan kemudian dalam pasal 1 ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada Daniel juga, dikatakan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lagi-lagi terdapatkan Bapak Ibu bahwa ada aktor utama di sini, yaitu Allah. Allah lah yang memberikan kecerdasan kepada Daniel dan teman-temannya. Nah Bapak Ibu, bahkan kalau kita kemudian membuka dalam pasal 6 ayat yang ke-23 Bapak Ibu, ini ketika Daniel dibuang ke gua singa, dan ketika ia selamat dari ancaman bahaya pada waktu itu, maka pagi-pagi benar Raja Darius datang untuk melihat dia apakah dia masih hidup atau tidak. Dan jawaban Daniel ada dalam pasal 6 ayat yang 23, saya akan baca untuk kita. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku.
Lagi-lagi di sini pengakuan dari Daniel secara langsung bahwa Allah lah yang menolong dia, Allah lah yang menjaga dia sehingga dia selamat dari bahaya singa yang mau menerkam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari 3 ayat ini Bapak Ibu, bahwa keberhasilan Daniel itu semata-mata oleh karena ada campur tangan Tuhan. Ada Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong kesehatannya, Tuhan yang memberikan kecerdasan kepada dia. Bahkan Tuhan juga yang memampukan di dalam kinerjanya, sehingga dia boleh bekerja dengan baik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, Bapak? Ketika kita melihat akan hal ini kembali mengingatkan kita, menyadarkan setiap kita, kalau kita hari ini boleh menjadi orang yang sehat-sehat saja. Kalau hari ini kita bisa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalau pada hari ini kita terlepas dari ancaman maut dan lain sebagainya, kita disembuhkan dan lain sebagainya, itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kemampuan kita menjaga diri kita ini. Itu bukan karena kemampuan kita untuk belajar dengan luar biasa. Tetapi semata-mata ada aktor utama yang bekerja di balik semuanya, yaitu Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kita menyadari akan hal ini, membuat kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena menyadari semuanya adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin menyadari, kalau kita boleh ada hari ini, kalau kita boleh sukses dan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu semua oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Oleh sebab itu, harusnya kita memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.